orang diantepkan. Gak ada damai proses. Pak, komentarnya Pak. Pak, komentarnya Pak. Pak, komentar Pak. Masuk ya. Gubernur Riau kena OTT KPK dan 10 pejabatnya itu ditangkap polisi karena kasus dugaan korupsi. Nah, ini mulai terkuak ya para pemimpin daerah. Luar biasa memang. Apakah ini kerjanya Pak Menke Purbaya? Informasi sementara, sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara. Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah maksudnya dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak penyelenggara negara. Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan. Karena ini memang sedang berjalan di lapangan, sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya, karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK di bawah atau akan di bawah? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Yang dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara acaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara, sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara. Ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negara. Pak, ada keterangan yang mau disampaikan, Pak? Boleh Pak. Pak, benar Pak, kena OTT Pak ya? Pak, BPN Pak atau mau disamain Pak? izin Pak. Pertanyaannya apa ya? Karena kita habis, boleh Pak. Halo Pak. Triliunan rupiah dana hibah di Jawa Timur diduga dikorupsi dan kini Gubernur Khofifah Indar Parawansa mulai terseret dalam pusaran kasus. Skandal ini bermula dari operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim yang kemudian membuka tabir dugaan penyelewengan dana hibah selama tahun 2019 hingga 2022. Dana yang seharusnya disalurkan kepada ribuan kelompok masyarakat justru disinyalir masuk ke kantong para pejabat lewat proyek fiktif dan aliran fee ilegal. Hingga kini 21 tersangka telah ditetapkan. Gubernur Khofifah telah dipanggil sebagai saksi, namun sempat berhalangan hadir karena menghadiri wisuda anaknya di Tiongkok. Meski demikian, ia menyatakan siap memenuhi panggilan KPK dan menghormati proses hukum. KPK sedang menjadwalkan ulang pemeriksaan, sementara publik menanti jawaban. Benarkah ini hanya awal dari kasus korupsi yang lebih besar di daerah? Netizen bagikan situasi Bojonegoro yang dikabarkan mulai sibuk dalam pembangunan setelah disenggol oleh Pak Purbaya soal dana 3 triliun yang mengendap di kas daerah mereka. Bahkan Pak Purbaya ini menanyakan secara langsung, secara spesifik loh, kalau 3 triliun itu nggak habis mau dikemanakan? Kalau tahun depan juga nggak habis mau dikemanakan? Dan kabarnya ada pembangunan besar-besaran di Bojonegoro saat ini. Jadi beberapa waktu lalu beredar video di mana Pak Purbaya ini menanyakan soal penggunaan dana yang ada di Bojonegoro. Diketahui bahwa Bojonegoro ini memiliki surplus anggaran nih teman-teman, sekitar 3 triliun atau 3,6 triliun menurut beberapa sumber. Nah bagi Pak Purbaya, tujuan APBD
PPDB itu bukan untuk nabung, karena selama ini uangnya itu ditaruh aja di tabungan dan selama setahun itu nggak dipakai. Harusnya uang itu digunakan untuk menggerakkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Bojonegoro, mulai dari belanja yang produktif dan membangun sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Apalagi Pak Purbaya juga menyinggung adanya potensi ekonomi Bojonegoro yang sangat besar loh, karena di sektor migas itu ada Exxon Mobil di Bojonegoro, sehingga dana yang mengendap ini dinilai tidak sejalan dengan potensi besar yang dimiliki oleh Bojonegoro. Akhirnya apa? Pak Purbaya menanyakan kalau dana itu nggak habis tahun ini mau dikemanakan. Ya otomatis pihak pemerintah Bojonegoro mengatakan untuk tahun depan. Nah, Pak Purbaya juga nanya lagi kalau tahun depan nggak habis gimana? Sontak saja video yang viral tersebut langsung jadi bahan kritikan tajam netizen, terutama warga Bojonegoro sendiri. Nah, kabarnya netizen ini memperlihatkan bahwa setelah sindiran dan pernyataan dari Pak Purbaya soal dana yang mengendap ini, langsung nih ada pembangunan besar-besaran, tutur beberapa netizen dari Bojonegoro. Jadi intinya Menteri Keuangan itu minta Pemkab Bojonegoro agar merealisasikan anggaran tersebut untuk menjadi Nggak tahu ya, tapi semua pemerintah, semua stakeholder itu punya strategi. Ya, bisa saja itu adalah di awal-awal ketika Pak Purbaya menyinggung tentang endapan anggaran, tentang efisiensi anggaran, tentang transparansi anggaran. Nah, ini kan sekarang pemerintah sedang fokus transparansi anggaran dan efisiensi anggaran. Dan memang dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi yang paling menonjol di dalam hal transparansi anggaran secara belak-belakan di media sosial ya, bukan hanya di media massa, tetapi di media sosial ya, menyuguhkan kepada masyarakat ya visual-visual yang bertujuan mengedukasi masyarakat, memberikan informasi program-program, memberikan informasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan. Nah, maka dari itu di awal-awal Pak Purbaya itu umpan lambungnya itu ke Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi seolah-olah menyinggung Kang Deddy Mulyadi yang pada akhirnya alhamdulillah oleh Kang Deddy Mulyadi juga ditanggapi. Dan Kang Deddy Mulyadi ya seimbang lah dengan Pak Purbaya. Kemudian Gubernur Jakarta agak berkutik, Gubernur Khofifah juga mengakui ada endapan di deposito. Kemudian bahkan dari Gubernur Kalsel kemarin Haji Muhyiddin ya, itu secara belak-belakan ya menyebutkan bahwa emang ada di deposito ya anggaran dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu sekitar 4,7 triliun. Tetapi ya saya justru betah ya di deposito. Karena apa? Kata Haji Muhyiddin itu karena 21 miliar per bulan kami mendapatkan dari bunganya. Jadi seolah-olah benar nih ya, dari pendapatan daerah itu 21 miliar per bulan itu bersih ya, daripada dialokasikan ke yang lain mending ke deposito. Ya seolah-olah benar seperti itu. Tetapi ada laporan selanjutnya dari Pak Purbaya dengan DPD mengatakan bahwa justru dengan adanya diendapkan uang di deposito, banyak kontraktor-kontraktor yang melaporkan ke kami, mereka belum dibayar tahun kemarin, belum dibayar beberapa bulan yang lalu. Ada guru-guru juga belum dibayar, guru honorer. Ya gap PNS aja atau tunjangan non PNS itu banyak yang belum dibayarkan. Termasuk saya juga ini honorer ya, honorer bukan PNS punya hak untuk mendapatkan tunjangan non PNS itu belum dibayarkan juga sampai sekarang ya. Itu contohnya ya, saya di Jawa Barat ya, mohon maaf Kang Deddy ya. Nah, jadi dengan adanya deposito di BI atau di Bank Sentral itu mengakibatkan banyak sekali para pekerja, para kontraktor, para guru itu kelaparan yang seharusnya itu dibayarkan secara cepat malah diendapkan dulu untuk kemudian hasil dari bunganya dimakan oleh sendiri ya, oleh gubernur kah, mungkin oleh para pejabat dari Pemprov itu sendiri. Bagi saya ini sangat zolim ya, zolim sekali. Dan pertanyaan yang di-up ke media sosial oleh masyarakat justru, kok ini Bapak Haji Muhyiddin secara belak-belakan menyebutkan dengan bangga bahwa dengan menyimpan uang daerah di deposito itu menambah penghasilan bersih dari bunganya ya, miliaran itu ya, puluhan miliar per bulan. Nah pertanyaannya adalah apakah memang diperbolehkan pemerintah daerah itu menyimpan di deposito atau tidak? Soalnya ini belak-belakan Pak Muhyiddin mengatakan dan mengakui ya di deposito ya. Dan juga aneh sekali ini Pak Purbaya mengatakan tidak boleh disimpan di deposito ya, yang seharusnya itu segera dicairkan, segera secepatnya dialokasikan agar pertumbuhan di daerah itu segera pulih ya, baik pertumbuhan secara ekonomi, perdagangan, jual beli ya, perkantoran, kontraktor dan yang lainnya seperti itu kan ya, aneh juga ya. Maka dari itu akan dikenai korupsikah penghasilan dari bunga deposito atau tidak? Ya pasti korupsi kalau seandainya peraturannya di daerah tidak bisa menyimpan uang daerah itu di deposito, kecuali aturan dari pusatnya bahwa di deposito itu tidak boleh menyimpan terlalu banyak ya, maka korupsi juga kalau dari bunga. Nah itu ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.